Pernah dengar nggak soal sebuah tempat di tengah gurun Meksiko, di mana katanya kompas bisa berputar nggak karuan, radio tiba-tiba mati, dan banyak yang bilang sering lihat UFO? Nah, ini dia yang disebut zona sunyi. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Yuk kita coba kupas tuntas, mana yang mitos dan mana yang beneran fakta. Jadi, apa sih yang bikin tempat ini jadi legenda? Klaim-klaim yang beredar tuh kedengarannya kayak keluar langsung dari film fiksi ilmiah loh. Beneran nggak ya? Tempat ini, yang nama aslinya zona sunyi Mapimi, diselimuti banyak banget mitos. Katanya nih, sinyal radio bisa lenyap gitu aja, kompas jadi aneh, bahkan ada yang bilang sering lihat alien. Wah, cerita-cerita kayak gini nih yang udah bikin banyak orang penasaran selama puluhan tahun. Tapi, tunggu dulu. Dari mana sih semua cerita yang kedengarannya mustahil ini berasal? Ternyata, kalau kita telusuri, semuanya itu berawal dari satu insiden besar yang dramatis. Lebih dari setengah abad yang lalu. Jadi, ceritanya dimulai pas lagi puncak-puncaknya Perang Dingin. Ada sebuah misil uji coba Amerika yang harusnya mendarat di New Mexico, malah nyasar ratusan kilometer ke selatan. Dan jatuhnya itu tepat di tengah-tengah gurun Meksiko ini. Dan lokasi jatuhnya itu benar-benar terpencil, jarang banget ada orang. Makanya, operasi pembersihannya pun dilakukan super rahasia. Nah, kerahasiaan ini nih yang justru jadi pupuk buat desas-desus aneh di kalangan warga sekitar. Ternyata, misil itu bawa material radioaktif. Jelas aja operasinya jadi super rahasia kan? Tapi karena nggak ada penjelasan resmi, penduduk lokal jadi bertanya-tanya. Akhirnya, imajinasi mereka pun mulai liar dan lahirlah berbagai macam rumor. Oke, itu kan cerita di balik mitosnya ya. Tapi di luar semua cerita rakyat itu, zona sunyi ini ternyata punya identitas lain yang jauh lebih penting, terutama buat dunia sains. Klaim soal pusaran energi aneh ini emang kedengerannya keren banget. Tapi, apa sih status resmi dari area ini sebenarnya? Kenyataannya, beda banget sama mitos yang beredar. Jauh dari kesan paranormal atau tempat misterius, lokasi ini sebenarnya adalah cagar biosfer yang diakui UNESCO. Jadi, ini bukan zona anomali, tapi laboratorium alam raksasa yang penting banget buat penelitian ilmiah. Dan luasnya itu nggak main-main, lebih dari 342.000 hektar. Biar kebayang nih, itu tuh hampir 5 kali luasnya Jakarta loh, gila kan? Ini adalah skala ekosistem luar biasa yang dilindungi di sini. Jadi, kalau bukan karena teknologi yang mati, apa dong yang bikin gurun ini begitu spesial? Jawabannya justru kebalikannya, kehidupan. Tempat ini berisik dengan kehidupan. Coba bayangin, di tengah kondisi yang super kering dan ekstrim, ternyata ada lebih dari 400 jenis tumbuhan yang bisa beradaptasi dan tumbuh subur di sini. Luar biasa. Dan dari ratusan jenis tumbuhan itu, 39 diantaranya adalah spesies kaktus yang beda-beda. Masing-masing punya cara uniknya sendiri buat bertahan hidup di tengah gurun. Coba dilihat data ini. Dari famili bunga daisy sampai rumputan, keanekaragamannya luar biasa. Ini bukti nyata kalau tempat ini tuh justru penuh dengan kehidupan, bukan tempat yang sunyi dari sinyal. Eits, bukan cuma tumbuhan ya, cagar alam ini juga jadi rumah buat hewan-hewan ikonik, kayak puma, elang emas, dan yang paling istimewa, kura-kura Bolson. Ini spesies endemik yang nggak bisa kamu temukan di tempat lain manapun di planet ini. Oke, kita udah lihat kan realitasnya yang menakjubkan dari sisi ilmiah. Sekarang, yuk kita balik lagi ke klaim-klaim awal tadi. Kita adu langsung antara mitos sama fakta. Mitosnya kan bilang ada pusaran misterius. Kenyataannya? Well, di dalam tanahnya emang ada kandungan biji besi yang lumayan tinggi, yang bisa aja bikin kompas sedikit goyang. Tapi itu sama sekali bukan berarti ada pemadaman teknologi besar-besaran seperti yang diceritain. Dan ini bukan asumsi loh. Para ilmuwan yang udah kerja bertahun-tahun di sana juga mengonfirmasi hal ini. Mereka bilang, gak pernah tuh ngalamin masalah sama radio atau kompas. Pengalaman mereka ini jadi bukti paling kuat yang ngebantah semua mitos itu. Terus, kalau emang nggak bener, kenapa ya legendanya masih awet sampai sekarang? Jawabannya cukup sederhana. Pariwisata. Cerita zona sunyi ini jadi legenda lokal yang keren banget buat menarik turis. Ya, gimana pun juga, cerita yang bagus seringkali lebih menjual daripada kenyataan kan? Nah, kalau mitosnya itu cuma bumbu penyedap, apa dong keajaiban sebenarnya dari tempat ini? Ternyata ada jenis kesunyian lain yang jauh lebih menakjubkan dan nyata.
keajaiban yang sesungguhnya itu bukanlah soal sinyal yang hilang. Ini tentang kesunyian yang berbeda. Ketenangan alami dari sebuah alam liar yang luas, sebuah ekosistem yang justru penuh dengan suara kehidupan kalau kita mau mendengarkan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang tempat ini kan? Misteri yang sebenarnya itu bukan kenapa teknologi mati, tapi justru bagaimana kehidupan bisa jadi begitu luar biasa kuat dan beragam di tengah kesunyian gurun. Mungkin keajaiban yang kita cari selama ini bukan di langit, tapi ada tepat di bawah kaki kita, tersembunyi di depan mata.